Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Hidayat Nur Wahid, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Prodi DKP Fakultas Seni dan Desain. Oke, dalam konsep video kali ini saya sebenarnya ada salah satu tugas UTS dari mata kuliah metodologi desain. Jadi saya akan memberikan sedikit beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh salah satu dosen. Baik, yang pertama itu sebenarnya memahami konsep dasar metodologi desain adalah kunci bagi seorang desainer, karena hal itu memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk menghadapi tantangan desain, seperti kayak memahami permasalahannya, menggerakkan proses kreatif, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan efisien dan mengurangi risiko, memberikan rasa aman dan inovasi yang lebih baik gitu. Dengan memahami konsep dasar metodologi desain, seorang desainer dapat menjadi lebih efektif gitu dalam merancang solusi yang bermakna, relevan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Hal ini mendorong pengembangan produk yang lebih baik, layanan yang lebih baik, dan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan. Oke, pertanyaan kedua, pengalaman belajar pada pertemuan ini tentu dapat memberikan dasar yang kuat tentunya bagi saya dan teman-teman kelompok saya sebelumnya untuk memahami materi-materi selanjutnya, materi-materi yang dari tugas pertama dan sampai tugas selanjutnya, seperti memperkuat dasar pengetahuan, membangun keterampilan berpikir kritis, mengidentifikasi pola dan hubungan, dan tentunya meningkatkan kemandirian kita dalam pembelajaran metodologi desain kali ini, dan memperoleh strategi pembelajaran yang efektif. Ya, efektif. Nah, pertanyaan ketiga itu, dalam metodologi desain terdapat banyak metode tentunya yang dapat kita gunakan oleh seorang desainer, seperti untuk membantu dalam proses merancang solusi yang efektif dan inovatif. Namun, jika harus memilih dua metode yang dianggap paling penting gitu yang dikuasai oleh seorang desainer, saya mungkin akan memilih penelitian pengguna dan prototyping. Kenapa? Kedua metode ini penting karena mereka memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa desain yang dihasilkan relevan, efektif, dan memberikan pengalaman pengguna yang positif. Dengan menguasai kemampuan dalam memahami pengguna dan melakukan pengujian secara interaktif, seorang desainer kita dapat meningkatkan kesempatan untuk menghasilkan solusi yang sukses dan dapat memuaskan. Next question. Pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini memberikan suatu hasil gitu, dan meningkatkan keterampilan desain kita dalam desain, seperti kayak pemahaman yang lebih luas tentang metode desain, fleksibilitas dalam meningkatkan desain, peningkatan kreativitas tentunya, penguatan keterampilan analitis, kolaborasi yang lebih efektif dengan teman-teman dan orang sekitar, penyesuaian dengan perkembangan teknologi seperti digital. Ya, next question. Meskipun berpikir desain atau design thinking dan berpikir kreatif memiliki banyak kesamaan sebenarnya, keduanya itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam processing. Tujuan akhirnya pun cukup berbeda gitu. Nah, mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Karena keduanya saling melengkapi gitu. Dapat digunakan bersama-sama untuk menciptakan solusi yang inovatif dan efektif tentunya. Seperti kalau kita berpikir desain, memberikan kerangka kerja yang terstruktur gitu dan berorientasi pada pengguna,
untuk merancang solusi yang relevan dan bermanfaat. Sedangkan berpikir kreatif memperluas cakupan ide-ide yang mungkin dihasilkan oleh desainer, memungkinkan eksplorasi lebih luas dan pemecahan masalah yang lebih kreatif. Nah, dengan memahami dan mengintegrasikan kedua konsep ini secara desain dapat mengembangkan pendekatan yang holistik dan efektif dalam merancang solusi yang lebih baik dan inovatif. Ya, pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain atau design thinking ini dan berpikir kreatif memiliki potensi yang besar gitu untuk meningkatkan kreativitas dalam proses desain, seperti pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan pengguna, mendorong pengambilan resiko yang terukur, menyediakan kerangka kerja struktural untuk kreativitas, pemecahan masalah berbasis kolaborasi yang kita dengan teman-teman gitu, penggunaan teknik-teknik kreativitas apa saja kita gunakan, dan pengujian iteratif dan inovasi. Ideation merupakan tahap dalam proses pengembangan konsep dalam desain yang secara khusus fokus pada pembentukan dan eksplorasi ide-ide baru. Nah, ini adalah saat di mana desainer menghasilkan beragam gagasan dan konsep yang berpotensi untuk menjadi solusi akhir. Nah, peran ideation sangat penting dalam pengembangan konsep desain karena yang pertama, membuka ruang kreatif, menciptakan diversitas ide, stimulasi kolaborasi, pelepasan ketakutan gagal, pemecahan masalah kreatif lagi, dan kemungkinan iterasi. Nah, dengan demikian ideation tidak hanya merupakan langkah yang penting dalam pengembangan konsep dalam desain, tetapi juga merupakan kunci untuk mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Ini memungkinkan desainer untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan memperluas cakupan ide-ide mereka yang pada gilirannya dapat membawa pada solusi yang lebih inovasi dan efektif. Nah, pertanyaan terakhir. Pengalaman yang saya tangkap dalam pertemuan saya dengan teman-teman kelompok saya itu, khususnya saya, tentang teknik ideation seperti kayak brainstorming, dimana kita membentuk suatu kelompok yang dimana dalam satu kelompok itu kita saling istilahnya kayak bertukar pikiran, bertukar ide-ide dari masing-masing tiap anggota kelompok. Selanjutnya itu kayak ada mind mapping gitu, dimana kita kayak menghubungkan ide-ide yang sebelumnya kita bahas secara sistematis yang memungkinkan kita kayak lebih jauh lagi eksplorasi ide-ide baru yang terkait dari desain kita atau apa itu. Nah, yang terakhir yang saya tangkap itu semacam storyboarding. Kenapa? Simpel aja. Dimana kayak teknik ini kayak memungkinkan kita menggunakan secara visual apa yang kita rencanakan dalam bentuk narasi atau cerita gitu yang mungkin lebih mudah dimengerti. Untuk kesimpulannya sendiri, dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan terakhir ini untuk UTS ujian tengah semester kita, yang saya tangkap untuk poin-poin pertama itu dari setiap pertemuan, dari pertemuan pertama hingga yang ke-7 itu mempunyai masing-masing metode yang berguna untuk kedepannya dalam sebuah desain kita gitu. Saya mungkin untuk video tugas UTS metodologi desain kali ini dari saya sampai sini saja dulu. Mungkin next time kita akan bertemu lagi mungkin dalam tugas-tugas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.